Kami hanya mengizinkan Roh Kudus menguasai setiap kami di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Supaya berkat Tuhan mengalir bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Loh, baru 5. Shalom. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bisa bersama-sama dari tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya akan membagikan satu pengalaman, satu ini sudah diuji, ya. Belum Mas, belum. Ya. Sesuatu yang sudah diuji dan ini saya rasakan sangat-sangat penting untuk kita mengerti. Jadi satu pengetahuan untuk saya bagikan kepada setiap Bapak Ibu sekalian supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bergairah di dalam memuji Tuhan. Ya. Yang pertama, Mas. Ya. Oh, bukan itu. Tadi sudah saya pesan. Iya. Kita lihat bersama-sama. Kecil banget ya. Hidup lebih sehat dengan bernyanyi. Ya. Hidup lebih sehat dengan bernyanyi. Ini satu pengetahuan Bapak Ibu. Belum nyampe firman Tuhan ya. Jadi kok kecil ya, bisa dibesarkan ya Mbak ya. Bapak Ibu Saudara, menurut satu penelitian ternyata bernyanyi itu sangat-sangat bermanfaat. Ini nyanyian dunia loh yang diteliti, ya. Dan saya rindu setiap kita bukan hanya bernyanyi dari mulut kita, tetapi dari dasar hati kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Amin. Sehingga manfaatnya lebih daripada penelitian yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi bernyanyi akan mengeluarkan berbagai hormon yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Berbagai hormon, ya. Di sini dijelaskan 4 hormon yang sangat penting dalam hidup kita. Ya. Hidup lebih sehat dengan bernyanyi. Yang pertama, hormon endorfin namanya. Ya. Ini akan menyebabkan semangat yang luar biasa 200 kali lebih daripada kita mengkonsumsi morfin, Bapak Ibu. Kalau tahun-tahun saya masih muda banyak orang morfinis gitu ya. Karena ingin bersemangat, ingin bergairah gitu. Jadi dia mengkonsumsi morfin. Nah, saat kita memuji Tuhan, maka hormon ini, tubuh ini akan mengeluarkan hormon itu dan itu akan membuat kita 200 kali lebih bersemangat. Amin. Haleluya. Luar biasa. Yang kedua, telat. Saya akan teruskan saja ya. Yang kedua, hormon serotonin. Yang membuat kita berpikir lebih cerdas. Bukan lemot, bukan gampang pikun. Itu hormon serotonin. Tubuh ini akan membentuk hormon itu saat kita memuji Tuhan. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu setelah mendengar ini, maka saya percaya dan saya rindu setiap kita saat kita memuji nama Tuhan enggak loyo, enggak aras-arasen, karena di dalam tubuh kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi kita percaya firman Tuhan bahwa Allah itu bertahta di atas pujian. Luar biasa. Bukan hanya nyanyian seperti orang-orang di luar sana. Tetapi saat kita memuji nama Tuhan, Allah hadir di dalamnya. Tubuh kita mengeluarkan hormon yang bermanfaat bagi setiap tubuh kita. Amin. Haleluya. Hormon serotonin. Yang ketiga, hormon dopamin. Hormon dopamin berfungsi menambah semangat, menambah stamina. Ya, kalau orang-orang di gym, staminanya itu ada dopingnya, Bapak Ibu ya.
Mas Pepi ini tahu persis ya, supaya kuat ngangkat besi gitu kan. Terus pembakaran lemak lebih banyak, ada yang harus dikonsumsi di sana. Nah, saat kita memuji nama Tuhan, hormon ini dikeluarkan oleh tubuh kita, kita jadi lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi. Amin. Haleluya. Luar biasa, hormon dopamin. Yang keempat, hormon oksitosin. Ya, ini namanya hormon cinta. Kalau anak-anak muda, kalau mengatakan cinta, wah langsung bergairah. Happy mau ketemu yayangnya, kan gitu. Cintanya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hanya anak muda, orang tua juga begitu ya. Sekali waktu saya ini nenek-nenek, ada seorang yang dia masih muda, umur 50-an. Dia memanggilnya saya, maksudnya menghargai atau gimana? Saya bilang, Cin, ini Cin. Hah? Saya bilang gitu. Apa Pak? Saya bilang gitu. Panggilin ibu, saya bilang gitu. Koyo arek enom wae. Jadi rupanya cinta ini apa namanya? Dimiliki hanya anak muda. Enggak Bapak Ibu. Hormon cinta ini juga dimiliki oleh orang-orang tua. Amin. Cinta kepada pasangannya, sehingga tidak ada pikiran mau selingkuh. Bojoku saiki tambah tuwek kok tambah lemu ya, gak iso didelok. Wah, sementara yang di sana cling cling cling, wah, bergairah gitu ya. Gak ada. Jadi cinta kepada pasangannya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada Tuhan terlebih daripada itu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hormon serotonin, hormon cinta membuat kita happy, membuat kita berbahagia, membuat kita bergairah. Ya, walaupun sudah nenek-nenek ya tetap. Saya kemana-mana sama. Makanya kalau Pak Ari pas BMGK, saya pas gak ikut. Mana Pak Ibu? Biasanya berdua gitu ya. Karena saya ada kegiatan setiap Kemis misalnya, Pak Ari ada doa di wali kota, biasanya saya ikut. Tapi kalau ada pekan doa di sini, saya menghandle di sini, Pak Ari yang di sana. Mesti ditanya, Pak salam ya sama Ibu. Kenapa Pak? Ibu nggak ikut? Ya, karena ada kegiatan di gereja Bapak Ibu. Saya menyadari Pak Ari bukan milik kita saja. Ya, saya katakan pada ibu-ibu, Pak Ari itu milik Kota Malang. BMGK kemarin diperkenalkan dengan calon wali kota, Bapak Ibu Saudara. Ini yang mengkoordinir doa di rumah rumah dinas Bapak Wali Kota. Oh iya. Ya, berapa waktu yang lalu Pak Ari juga katakan, ini Pak pokok doa-doa kita. Perlu kota ini didoakan. Anak-anak Tuhan yang berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau beliaunya enggak ada, siap saya menggantikan. Saat ini Bapak Ibu, sebetulnya Pak Ari juga yang mau firman, tapi saya berbagi tugas. Bapak konsentrasi di tadi malam Bapak Ibu ya, ada satu ibadah yang luar biasa. Saya diberkati dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara, saya diberkati dengan pujian, saya diberkati dengan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin juga membagikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian tentang firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Yang perempuan bersama-sama dengan saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang berhidup. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Yuk. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yuk, laki-laki 4.
Bersama-sama ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab. Bapak Ibu yang sudah buka ya. Saya mengambil judul renungan daripada judul Alkitab ini. Penuhilah panggilan pelayananmu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Bapak Ibu saya merenungkan Bapak Ibu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Setiap kita anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Untuk melayani Dia. Untuk diselamatkan iya pasti gitu ya. Tetapi yang utama untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam hal apa? Bu, saya kan sudah melayani musik betul sesuai dengan skill mereka, kepintaran mereka. Yang singer suaranya luar biasa gitu kan, bagus. Kemudian yang pintar main drum, yang pintar main musik, masing-masing kita diberikan oleh Tuhan satu talenta ya. Entah itu 2, entah itu 5. Tapi yang jelas kita semua memiliki talenta untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin. Tetapi secara bersama-sama, secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang kita baca, kita akan lihat bersama-sama nanti bahwa kita semua mempunyai tugas yang sama. Pelayanan yang sama. Kita akan lihat bersama nanti Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan penuhilah panggilan pelayananmu. Bukan hanya melayani musik. Itu iya, bagus. Karena tidak ada musik kurang rame ya. Nggak ada singer, sepi gitu. Tetapi pelayanan apa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita melihat. Beritakanlah firman. Itu berlaku bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Amin. Kita memiliki tugas memberitakan firman Allah. Baik melalui tindakan kita, melalui kata-kata kita, melalui kesaksian kita. Kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang di luar sana. Karena mereka membutuhkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, beritakanlah firman Allah dalam segala keadaan. Ya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dalam kondisi apapun kita bisa bersaksi. Dalam kondisi tekanan yang berat seperti tadi malam kita melihat atau kita mendengar firman Tuhan, ada tekanan-tekanan di dalam iman kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti itu tidak mengurangi gairah kita untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kemudian firman Tuhan juga katakan miliki kesabaran yang lebih. Ya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Benar-benar kesabaran kita diuji oleh Tuhan. Siapa yang kita layani? Seringkali itu misalnya kita bersaksi Bapak. Apa? Firman Tuhan itu, Alkitabmu itu nggak masuk di akal. Coba ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya melihat ya di TikTok gitu. Memang firman Tuhan tidak masuk di akal Bapak Ibu. Karena firman Tuhan dipercaya dengan iman. Kalau ini masuk di akal Bapak Ibu, maka ini tidak beda dengan dongeng-dongeng yang ada di luar sana. Ya. Bagaimana firman Tuhan katakan kalau engkau ditampar pipimu sebelah kiri, berikan sebelah kanan. Ya dia terima begitu saja. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan mau kalau kita disakiti, doakan dia. Kan gitu. Tidak masuk di akal. Orang yang memusuhi kok disuruh mengasihi gitu.
Tetapi itulah ajaran yang Tuhan berikan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan juga memberikan satu teladan bagi setiap kita. Di dalam Matius 28 ayatnya, Matius 20 ayat 28 firman Tuhan katakan seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, itulah sebabnya kita mau melayani dengan kesabaran. Saat Tuhan melayani juga enggak aman-aman saja. Dia juga dianiaya, dia juga dihina, dia juga dimasukkan di dalam penjara dan lain sebagainya, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan meneladani Tuhan. Kita mau melayani apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lakukan pelayanan itu dengan tulus, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Karena ketulusan, berbicara tentang ketulusan itu berbicara dengan hati. Siapa yang tahu hati seseorang, Bapak Ibu? Kita suami istri aja nggak tahu. Ya. Tetapi semua Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih. Ajaran yang sehat adalah firman Allah. Ajaran yang benar adalah firman Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini tidak mudah. Seringkali orang mengatakan, ngapain kamu ikut urusanku? Urusanmu sendiri sana diurus, gitu ya. Kalau ada seseorang yang mungkin sudah lama nggak ke gereja karena kita sebagai kawan seiman, Bu, kenapa kok lama nggak kelihatan di gereja? Ngapain urus itu urusanku sendiri. Yang penting kamu setia, ya sudah, setialah sana. Sakit hatinya. Enggak, Bapak Ibu. Terus lakukan perintah Tuhan, ya. Semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Amin. Tuhan akan menyatakan kuasanya setiap pemberitaan firman yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya. Apapun yang kita hadapi, mari. Firman Allah itu adalah kebenaran. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang kita beritakan adalah Allah. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang benar. Amin. Allah yang tidak pernah bersalah, tetapi diseksa karena kita. Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita mendapatkan satu kebebasan saat kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Allah adalah kebenaran. Siapa yang bisa secara logika mengerti ini, Bapak Ibu? Enggak. Mosok saya aku hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, aku diselamatkan. Mosok saya surga disiapkan. Enggak masuk di akal, Bapak Ibu. Benar. Karena firman Allah harus diterima dengan iman. Dengan satu keyakinan yang teguh. Bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Amin. Kalau Allah yang berfirman, maka Allah juga akan menggenapi bagi setiap kita, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya. Apapun risiko di dalam pelayanan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, Bapak, Ibu. Risiko di dalam pelayanan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, Bapak, Ibu. Kalau tadi malam kita mendengar Paulus dan Silas, karena pelayanan dia di penjara, karena memberitakan firman dia di penjara, bukan hanya dibenci, bukan hanya dihina, bukan hanya diolok, tapi masuk penjara. Tapi luar biasa yang dilakukan. Saat pujian dan doa itu dinaikkan dengan suara yang getnoai, katanya Pak Ari, semua orang mendengar. Kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ya, luar biasa.
Jadi saat kita dalam pelayanan, kita diolok, kita dihina, kita dibilang, ah kamu sok suci, kamu sok pinter. Enggak apa-apa. Yang penting kita lakukan dengan tulus. Amin. Ya. Kuasa kegelapan juga tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Percaya nggak percaya, sungguh saya diberikan satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya beraktivitas seperti biasa, habis doa pagi saya mesti olahraga. Sebelum ada doa dan puasa di sini. Bapak Ibu, saya olahraga. Nggak ada apa-apa tubuh saya, baik saja. Saya pakai olahraga, saya setelah keringatan pulang karena saya persiapan untuk doa. Selesai doa dan puasa di tempat ini Bapak Ibu. Kami ada acara di luar. Jadi tengah-tengah kami serahkan kepada Bapak Nelis. Pulangnya Bapak Ibu Saudara tahu. Saya mempersiapkan firman ini sudah 1 minggu yang lalu. Rasanya saya tidak bisa nafas. Ya. Saya tidak bisa nafas. Punggung ini tidak bisa bergerak sama sekali. Ini ada apa gitu. Saya percaya kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Menghalangi. Saya katakan Tuhan, apa saya mau dipanggil pulang toh hari ini kok saya tidak bisa nafas gitu. Sampai seharian Bapak Ibu. Pak Ari yang tahu persis. Saya nggak pernah mengeluh. Anak-anak saya juga nggak tahu. Itu ya. Sampai tadi malam kalau Bapak Ibu memperhatikan saya duduk kayak patung begini. Karena ini tidak bisa bergerak punggung saya. Sampai semalam saya bergumul sama Tuhan. Sampai jam 11 saya katakan Tuhan. Aku mau melayani Engkau. Aku tidak mau terganggu dengan tubuh ini Bapak. Ini urusanmu Tuhan. Aku percaya bahwa kuasamu tidak pernah berubah. Saya nangis sama Tuhan Bapak. Nangis bukan karena saya lapar. Karena habis makan di rumah Bapak Supiantono. Puas-puas gitu ya. Apa yang disediakan, enak semuanya gitu. Tapi saya nangis sama Tuhan. Saya bersyukur saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tahu kehidupan saya, Tuhan yang tahu kekurangan saya sadar. Saya manusia yang penuh dengan kekurangan. Namun di dalam kekurangan itu saya serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyempurnakan. Jam 11 malam saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya mau istirahat. Saya mau tidur. Miring gak bisa Bapak Ibu. Miring aja gak bisa. Gak bisa nafas. Itu rasanya orang gak bisa nafas ya. Puji Tuhan, sampai setua ini saya belum pernah pakai yang namanya oksigen ya. Jadi saya dikasih satu pengalaman sama Tuhan. Oh, bisa nafas itu kayak gini. Jadi pada waktu Covid tempo hari orang tidak bisa bernafas itu seperti itu. Susah itu namanya. Makanya kalau Bapak Ibu sehat saat ini nafas itu lancar, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya bangun. Saya 3:30 sudah ke kamar mandi. Sudah enteng Bapak Ibu. Luar biasa. Sudah bisa bergerak gitu. Ya, luar biasa. Waktunya Tuhan bukanlah waktu kita. Tuhan izinkan masalah terjadi. Namun kuasanya yang menyertai kita. Kita melangkah tidak sendirian seperti firman Tuhan. Seperti pujian kita tadi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Saat kita melayani dengan tulus Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhanlah yang membela kita. Ajaran yang sehat. Hati-hati Bapak Ibu. Di luar sana banyak ajaran-ajaran yang sepertinya itu firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara. Hati-hati ya. Kita harus hikmat Tuhan menyertai kita semua. Banyak masalah, banyak di dalam pelayanan pasti. Seorang hamba Tuhan habis melayani di dalam seminar, dia buka ruang konsultasi. Bapak Ibu, dia katakan di dalam pelayanan itu beban yo, katanya gitu. Terus sampai depresi gitu. Saya dengarkan aja. Jadi pada waktu itu dia yang berkonsultasi 18 orang. Ya, yang 18 orang, yang 15 ini adalah hamba-hamba Tuhan, para pendeta, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya dengarkan,
Dia memberikan satu solusi. Di akhir daripada pertemuan itu saya katakan, Pak, kalau Tuhan memanggil kita, bukan kita untuk stres, bukan kita untuk tegang, bahkan ada yang sampai miring-miring 90% kan gitu enggak? Depresi. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita itu untuk melayani. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Yang tidak bisa, angkat tangan. Pak Ari katakan nikmati dan syukuri. Ketawa dia Bapak Ibu Saudara. Memang banyak masalah, banyak dalam pelayanan. Tapi yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang bandel gak mau ke gereja, nasihati. Jangan jadi beban di sini Bapak Ibu. Doa. Kita naikkan doa buat si bandel gak mau ke gereja kan gitu. Lah kalau semua dibebankan di sini, ya stres, depresi, diam di kamar gitu, nggak ngapa-ngapain. Lah kita ini hamba-hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, ngapain mau stres saya katakan? Ngapain mau depresi? Angkat tanganmu kalau kita nggak kuat. Tuhan turun tangan untuk memberikan kekuatan, amin. Haleluya. Betul, kalau dipikir Bapak Ibu, pikir terus pikir, depresi benar. Ya. Apapun yang hamba Tuhan lakukan gak akan sempurna Bapak Ibu, gak akan memuaskan semuanya. Tetapi saya percaya setiap hamba Tuhan maksimal kita melayani Tuhan. Kalau motivasi kita benar, maka Tuhanlah pembela kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa. Masalah Bapak Ibu. Tiba-tiba dengar berita satu jemaat kecelakaan, itu juga jadi pikiran kita. Kita kunjungi, kita doakan, terus kita doakan, kita serahkan sama Tuhan. Oh, jadi pikiran kita, tapi enggak kita pikir sendiri, kita kembalikan kepada Tuhan. Semua rencana Tuhan itu sempurna bagi setiap kita, amin. Ya. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, mari kita akan koreksi kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Sudahkah aku melakukan ini dengan tulus di hadapan Tuhan? Di luar sana banyak yang namanya pendeta Bapak Ibu. Banyak yang namanya pendeta. Saya bilang sama Pak Ari, Pak, iki pendeta kok ngisi-sini ya Pak? Gitu. Jadi kalau TikTokan minta apa namanya? Give, minta give. Ngapain gitu? Itu pendeta minta-minta katanya. Ngisi-sini ya. Itu orang-orang yang begini kan bersuara Bapak Ibu. Oh, pendeta kok ngemis-ngemis yo? Aduh. Kena Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan itu berkati Bapak Ibu. Amin. Haleluya, Tuhan berkati. Sedia bagaimana saya diberkati Tuhan, ini gak cukup semua bagi saya Bapak Ibu Saudara. Ya rasanya ya saya berolahraga, saya makan sudah mengatur semuanya. Ini berkat luar biasa. Ya. Enggak kok Bu, enggak gemuk. Iya sampean enggak ngerasa no saya gitu. Saya merasakan naik 2 kilo enggak cukup semua Bapak Ibu. Ini enggak turun-turun dari Covid kemarin. Ya. Karena pada waktu Covid saya nggak mau sakit, waktunya makan-makan, gitu. Walaupun saat ini ditahan-tahan, tapi tetap aja beratnya tetap gitu ya, stabil, nggak turun gitu. Walaupun juga olahraga, nggak apa-apa, yang penting sehat, melayani Tuhan, amin. Iya, puji nama Tuhan. Manusia memiliki keinginan, siapa kita yang tidak memiliki keinginan? Anak kecil aja, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya melihat Yose yang masih kecil lucu itu ya. Kalau punya keinginan nggak mau Bapak Ibu. Dialihkan ke yang lain nggak mau. Mamanya dipukuli. Oh anak ini bisa marah ya saya bilang. Karena keinginannya mau diturutin gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita mengendalikan keinginan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Keinginan kita mau santai-santai, mau tidur enak hari Minggu, aduh waktunya kita bangkong gitu kan. Sudah kerja kemarin lembur-lembur pulang jam 8 malam Sabtunya.
mau tidur enak, padahal pagi harus ibadah. Keinginan daging, Bapak Ibu. Tapi mari kita akan kendalikan. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kita tinggalkan perhimpunan bersama-sama. Amin. Ya, karena di dalam persekutuan seperti ini kita saling memberkati, kita saling menguatkan. Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Tadi yang sudah saya katakan, ada 4 hormon yang keluar dari tubuh kita, yang dibentuk oleh tubuh kita untuk kita tetap bergairah, untuk kita tetap sehat. Amin. Lebih sehat. Ya, saat ini sudah sehat. Pujian yang kita naikkan dari dasar hati dengan sukacita, maka kita lebih sehat lagi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bukan hanya keinginan daging yang kita turuti. Tetapi biarlah keinginan Allah dalam kehidupan kita. Allah menginginkan supaya setiap kita tetap setia sampai di akhirnya. Karena karunia Tuhan itu nyata bagi setiap kita, Bapak Ibu. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi setiap kita. Yang keempat, karunia Tuhan. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Semua kita akan baca ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 8. 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh siapa? Amin. Karunia Tuhan sungguh nyata bagi setiap kita, Bapak Ibu. Di dalam penderitaan mungkin kita melayani ada banyak tantangan. Tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudusnya diberikan kepada setiap kita untuk kita mampu melewati setiap persoalan hidup ini. Melewati tantangan-tantangan yang ada di dalam pelayanan, di dalam kesaksian kita, di dalam kita memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa mahkota kebenaran sudah disediakan. Kehidupan yang kekal itu pasti bagi setiap kita. Jadi saat kita mau lemah, saat kita mau loyo, saat kita tidak bergairah di dalam melayani Tuhan, kita berpikir bahwa hidup yang kekal itu sudah pasti. Mahkota kehidupan disediakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan bukan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya untuk pendeta, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tetapi firman Tuhan tadi katakan bahwa kepada semua orang, Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita semua disediakan oleh Tuhan. Saat kita merindukan kedatangannya dengan tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan. Ini memang terus harus tiap hari, Bapak Ibu ya. Dilatih. Tidak mudah. Apa-apa yang dilakukan tiap hari secara rutinitas. Ya. Seharusnya ini lebih mudah dilakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak berat. Karena Anda bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kemarin saya WA Mbak Tia. Dek, saya katakan sama Bapak, Mama nggak tego lihat Tia gitu kan. Dia lagi persiapan lomba, Bapak Ibu. Diet ketat. Saya ingat Febi dulu. Mulutnya kayak dilakban, enggak makan apa-apa selain dada ayam dan daging yang diblender sama air jeruk. Sekarang kok Tia ikut gitu ya. Pada waktu berjemur, Bapak Ibu, aduh, orang lagi dilulur, mandi kembang supaya bersih, supaya enggak dia berjemur, Bapak. Jadi uwireng, aku gak tego gitu kan. Katanya enggak apa-apa mah, katanya gitu. Mbak Tianya gitu, ya wis lah gitu. Enggak tego saya bilang. Kamu itu lomba-lomba sana lo, senam gitu. Itu sudah biasa. Dia ingin tantangan yang lebih, Bapak Ibu. Tantangan yang lebih. Tetapi jawabannya itu membuat saya ya wis lah kalau itu mau. Saya ingat cucu saya waktu masih SMP, Bapak Ibu ya. Cucu saya
Tidur sama saya pada waktu itu. Dan dia memang tidak malu walaupun SMP. Dia waktu mandi aku kundul gitu ya, gitu ya. Enggak ditutupi Bapak Ibu gitu ya. Habis lomba Bapak Ibu, habis lomba pencak silat. Kosong semua di sini. Saya menghadap ke tembok, saya nangis. Sakno gitu ya. Kalau kita ketatap terus gosong dikit gitu, jarang ya. Itu banyak Bapak Ibu. Kemarin terakhir di sini sobek ya, sampai berdarah-darah. Terus saya tanya Bapak Ibu, itu yang menghibur saya. Itu kakimu nggak sakit anak? Saya bilang, gak popo tilanang kok. Wow, luar biasa. Ya Alvaro ya, lanang kok Mbah Kong gitu mungkin nanti. Gak popo tilanang. Oh ya udah, berarti dia siap gitu ya, berjuang gitu ya. Ya, terakhir kemarin sudah masuk di DN, ini rupanya sobek Bapak. Dalam perjuangan itu memang harus ada yang dilakukan dengan maksimal Bapak Ibu. Ya. Diperjuangkan dengan maksimal. Sakit, iya, nggak ada yang nggak sakit. Tanya Mas Febi itu. Ada muridnya yang gewendut, sekarang sudah jadi lebih kecil. Udah turun mungkin 30-an kilo ya. Itu. Sakit Mas. Sakit Bu, gak ono sing enak Bu. Gitu. Waduh, gak ono sing enak Bu. Ono Mas sing enak, saya bilang gitu. Dia di mana-mana dilatih dengan beban yang berat Bapak Ibu. Sudah biasa. Tetapi sama Febi, dilatih tanpa beban. Meringis-meringis, habis wajah yang ganteng hilang gitu. Oh Mas, gak enak Bu bilangnya. Saya nguyoni dia. Karena dia sudah begini-begini. Wajahnya sudah hilang gitu, yang gantengnya itu. Ada Mas yang enak Mas, saya bilang. Apa Bu? Sego goreng. Ketawa jadinya, jadi wajahnya berubah ya. Tadi malam sego gorengnya Mas Supiantononya enak ya sego gorengnya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Dalam perjuangan gak enak. Sakit iya. Tapi demi sesuatu yang apa yang diinginkan, dia sehat, dia baik, dia lebih fit lagi, gitu ya. Dilakukan. Dan luar biasa sampai saat ini, Bapak Ibu. Ada lagi kalau yang perempuan tuh mesti teriak-teriak, wah, semua dengar gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu berapa tahun dia sama Mas Febi? Lebih dari 5 tahun dilatih Bapak Ibu. Ya, guru senam. Kalau latihan mesti rame perempuan. Ya Bapak Ibu Saudara. Berjuang. Karena saat dia teriak, tenagaku keluar Bu kalau saya teriak Bu. Gitu. Gak tambah entek tombak saya bilang gitu. Rasanya berat Bu tapi enak Bu lek wis teriak gitu Bapak Ibu. Usaha yang dilakukan untuk dia bisa mencapai apa yang diinginkan Bapak Ibu. Saat ini kita berusaha untuk tetap setia sampai akhir. Tetap taat kepada Tuhan. Amin. Mau berjuang? Oh, cuma saya dengar suara Bu Lili aja. Amin gitu. Oh. Aminnya sama Tuhan lo ya. Kalau ada tantangan, ada masalah, boyoknya sakit, libur dulu. Ibadah kaum wanita itu sebulan sekali. Kok libur gitu kan? Aduh Bu Ari, boyokku sakit, saya iso melaku enggak? Bisa, ya melaku gitu kan. Itu namanya tantangan, perjuangan Bapak Ibu. Itu namanya perjuangan. Berjuang kalau santai-santai enggak berjuang Bapak Ibu. Ya. Berjuang itu kalau santai itu namanya ngopi bareng kan gitu, nyantai itu kan. Tapi berjuang itu pasti ada sesuatu yang dilakukan yang maksimal, yang menyakitkan, yang tidak kita inginkan. Tapi itu harus kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Di dalam iman kita kepada Tuhan, kita berjuang. Kita tetap setia sampai akhir. Apapun persoalan permasalahan kita, kita percaya bahwa pada akhirnya kita bersama-sama sampai di rumah Bapa yang mulia. Amin. Walaupun melewati tantangan permasalahan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Saya aman-aman saja Bu Ari. Ya puji Tuhan kalau aman gitu kan.
Walaupun ada masalah saya tetap setia. Oh, haleluya. Biasanya saat menghadapi masalah kita kadang-kadang menjadi loyo, menjadi lemah. Tetapi biarlah setiap saat masalah itu datang, pujian kita naikkan Bapak Ibu. Hormon tadi terbentuk dalam tubuh kita. Kita bergairah lagi, amin. Ya. Saat masalah datang, saya masuk kamar. Walaupun gak bisa main gitar. Sakuarpe gitare main C apa main A, suarane gak karu-karuan, gak apa-apa. Hormon terbentuk, ada sukacita lagi, ada kekuatan lagi, ada gairah lagi, Bapak. Gak apa-apa. Yang meneliti katakan, gak apa-apa, masih suaramu gak enak, masih suaramu gak karu-karuan, gak apa-apa gitu. Tapi hormon itu tetap akan terbentuk saat kita ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Nyanyian dunia aja mengatakan begitu, apalagi kita memuji Tuhan. Yang di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja, amin. Justru kita lebih lagi dari mereka, Bapak Ibu. Makanya anak-anak Tuhan tuh wajahnya langsung meringah kabeh, tanggal tuwek, tanggal 6 ya puancet ae gitu kan. Berduyun-duyun memberi buat pekerjaan Tuhan, luar biasa. Seseorang katakan, aku nggak ke gereja Bu Ari sudah sekian bulan. Loh kenapa? Lah persembahannya itu loh bolak-balik gitu kan. Loh persembahan itu kan tidak dipaksa, saya bilang. Kalau kamu ada berkat kasih untuk pekerjaan Tuhan, kalau enggak, yo kan nggak enak gitu. Akhirnya nggak ke gereja Bapak Ibu. Kalau masih diberikan kesempatan hidup, kalau dipanggil Tuhan, kata Tuhan aku tidak kenal kamu. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Hidup kita tidak tahu. Ya. Penyanyi cantik. Ya. Yang kita tahu di televisi masih cantik di usia ke-61 apa 62 meninggal dengan mendadak. Habis ngajar, beliau ada seorang profesor, rupanya sudah profesor. Ya, sudah tahu semua ya, yang cantik. Hidup kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi malam saya katakan Tuhan, apakah saya mau dipanggil pulang ini kok saya tidak bisa nafas Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Saat ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya sampaikan mari kita akan renungkan bersama-sama. Tuhan inginkan kita untuk memenuhi panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai kawan sekerja Allah untuk memberitakan kabar keselamatan. Yaitu firman Allah yang hidup. Firman Allah yang benar. Yang adalah Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kita. Dan Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Yang memampukan kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, jadi mulai minggu depan, kalau kita sudah mengerti bahwa pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu akan mengeluarkan hormon yang bermanfaat dalam hidup kita, maka kita tidak akan loyo lagi dalam memuji Tuhan. Amin. Kira-kira apa yang keluar ini? Wong nyanyi, hatiku percaya. Hati percaya itu kan wajahnya sumringah gitu. Hatiku iya apa enggak ya? Itu bocor apa enggak? Lah kan pikiran enggak karu-karuan Bapak Ibu, bener ya? Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau nyanyikan satu pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusnya Tuhan. Biar Tuhan akan bekerja bagi setiap kita.